sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, kali ini saya unboxing lagi. Jadi isinya ini adalah wattmeter DC yang katanya 150 ampere. Wow, besar banget ya. Jadi dengan sekecil ini katanya 150 ampere. Tapi saya juga agak ragu. Ya, ragunya di mana? Ini saya pegang-pegang, dari harganya nggak yakin saya ini 150 ampere. Tapi ya langsung saja ya di unboxing supaya benar-benar tahu gimana isinya. Dan ini paketnya, langsung saja ya di unboxing. Untuk packingannya ini ya nggak safety kali, hanya menggunakan plastik biasa dan mungkin di dalamnya dilapisi dengan bubble wrap ya. Coba saya kletek untuk ini apa namanya ini ya, pokoknya dibuka gitu, sebisa mungkin dibuka. Nah gini ya, ya kayak packing baju padahal ini elektronik. Semoga isinya masih dalam keadaan baik, dan ternyata di dalamnya tidak dilapisi bubble wrap, hanya menggunakan busa atau apa namanya, pokoknya ya pelindung lah gitu ya. Semoga nggak ada cacat. Dan untuk unitnya sepertinya aman ya, nggak ada cacat dan ya aman, masih mulus. Cuman kok nggak dikasih kotak ya? Apa memang untuk wattmeter seperti ini nggak ada kotaknya gitu, atau kotaknya gimana? Dan ini buku panduannya, buku atau lembaran? Sepertinya lembaran ya. Loh, bahasanya Inggris semua, nggak ada bahasa Indonesianya ini ya. Sebelah sini yuk sama. Oke, dilipat-lipat, kemudian dicek untuk wattmeternya. Jadi untuk yang di depannya ini ada tulisan 150A, dan 150A ini apakah maksudnya 150 ampere? Jika memang iya, untuk kabelnya ini sepertinya 4 mili ya. Untuk kabel 4 mili saya rasa ini nggak bisa untuk dilewati arus 150 ampere. Ya paling-paling 30 ampere itu sudah panas atau hangat ya gitu. Ya kemudian karena harganya sekitar 80 ribuan, ya menurut saya ini untuk dilewati arus 20-30 ampere ya sudah worth it. Kemudian di sini ada ventilasi ya. Ventilasi untuk sirkulasi udara supaya nggak terjadi overhead. Dan ini menurut saya lumayan berat loh untuk sekecil ini. Kemudian untuk di sini ini ada soket untuk memberikan power supply apabila yang diukur tegangannya di bawah 10 volt gitu. Seperti misalnya untuk mengukur USB ya, ataupun yang 5 volt gitu, tuh dikasih power supply dulu baru bisa digunakan. Kalau enggak, layarnya enggak nyala gitu. Tapi kalau di atas 10 volt, misalnya 12 volt ataupun 24 volt sampai dengan 60 volt ya, kalau enggak salah ya segitulah ya, sekitar 60 volt itu langsung lewat sini. Tapi jangan lewat dari 60, takutnya langsung embeledos. Oke, langsung saja dicek pakai supply ya gitu, biar tahu ini nyala atau dan gimana tampilan layarnya. Ini kalau dilihat di kamera sepertinya ada gores-gores ya, mungkin karena ini nggak dilindungi jadi ya terkena goresan-goresan. Ya nggak apa-apa lah ya. Dan ini sudah saya sediakan kabel yang lumayan panjang dan sudah bisa untuk mengetes wattmeter ini. Dan ini
akan saya hubungkan ke sini. Oke, selanjutnya dihubungkan ke wattmeternya seperti biasa. Karena ini tidak menggunakan shunt resistor, jadi langsung dihubungkan ke kabelnya, dan untuk bebannya langsung ke sini ya, tidak melalui shunt resistor. Untuk yang positif itu warna biru, dan untuk yang negatif itu warna hitam. Dan untuk tampilan layarnya itu seperti ini ya, jadi seperti titik-titik ya, ataupun dot per sel gitu. Dan untuk yang di sini ini adalah arus ataupun current, kemudian yang di sini adalah voltase dari baterai saya, kemudian yang di sini adalah watt, berapa jumlah watt dari beban yang keluar ke sini ataupun load. Dan untuk yang di sini ini adalah beberapa informasi yang sudah di record seperti ini. Untuk yang ini adalah jumlah dari ampere hours dari total watt, kemudian ini adalah watt hours, kemudian ini adalah ampere peak, dan ini adalah volt maksimal. Kemudian balik lagi ya, putar terus dari ampere hours ke watt hours dan ampere peak, kemudian V max ya, kemudian watt peak, dan kembali lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5 yang terekam di sini. Jadi di sini ada 5, kemudian di sini ada untuk arus, dan di sini ada voltase, kemudian di sini adalah watt dari beban yang ada di sini. Nah, kenapa saya membeli wattmeter ini? Karena saya ingin menggunakan wattmeter ini untuk mengukur berapa watt peak, ampere peak dari panel surya ataupun yang lainnya ya. Jadi saya pengen tahu berapa watt peaknya, ini terutama untuk panel surya. Kemudian ampere peak karena ini ada di sini. Kemudian volt maksimal ini ada di sini. Nah, ini kelebihannya dibandingkan wattmeter PZEM 015. Karena jika untuk mengukur ataupun mengetes lebih bagus ini, karena di PZEM 015 tidak ada fitur watt peak dan ampere peak, itu enggak ada, hanya resistansi in out ya, kemudian energi dan watt. Di sini ada juga energi, di sini watt hours ya hitungannya, kemudian untuk wattnya ada juga, lebih lengkap ini. Tapi memang untuk pengukuran arus PZEM 015 bisa maju mundur. Jadi ketika memasang tidak masalah bolak-balik, tapi kalau ini harus searah. Jadi dari sini menuju ke sini. Kalau misalnya ada arus dari sini menuju ke sini, ya nggak diukur gitu. Harus dibalik wattmeternya. Kabelnya ini harus dibalik gitu. Kemudian untuk PZEM 015 kan menggunakan shunt resistor, sementara ini enggak. Jadi keunggulan shunt resistor itu tinggal mengubah shunt resistornya, sudah bisa meningkatkan arus yang bisa dilewati. Kemudian kalau ini kan hanya terbatas yang ada di sini, nggak bisa diganti. Jadi ya itu saja kemampuannya. Tapi kalau hanya untuk tes-tes ya kecil-kecilan dari 10-20 ampere, saya rasa ini lebih worth it dibandingkan PZEM 015 yang harganya lebih mahal, karena harus membeli shunt resistor lagi baru bisa berfungsi. Tidak bisa hanya membeli wattmeternya saja. Sementara untuk shunt resistornya itu variatif harganya ya. Ada yang 50 ampere, 100 ampere, dan 200 ampere. Dan itu beda-beda harganya.
Dan yang saya lihat di sini ini nggak ada tombol resetnya ya, atau mungkin di dalam ya, saya nggak tahu. Besok-besok saya coba bongkar. Ini obengnya nggak muat mau saya bongkar. Kemudian nggak ada untuk tombol resetnya, nggak ada juga untuk waktu running time ya, waktu berjalan di sini. Jadi nggak tahu nih sudah berapa watt, sudah berapa AH dan berapa hari, apakah terreset sendiri, saya juga kurang paham. Dan coba saya kasih beban ya di sini supaya tahu apakah arus dan wattnya ini berfungsi gitu. Dan saya sudah sediakan lampu rakitan saya. Ini lampu DC. Coba saya hubungkan ke sini. Dan untuk kabelnya coba saya kasih isolasi ya. Oke, gitu aja udah cukup. Kemudian yang ini coba saya hubungkan ya. Kayak gitu. Oke, di sini sudah terbaca untuk wattnya itu 1,8 watt. Tadi sempat 2 watt, ya kurang lebih segitu. Untuk arusnya itu 0,14 0,15 ampere. Kemudian untuk tegangan baterainya ya 13 volt, karena ini kabelnya kecil dan panjang banget. Sebenarnya di baterainya itu masih 13,1 ya. Kemudian ini sudah terbaca untuk ampere peaknya di 0,13. Kemudian ini 13,00 itu tadi untuk voltase yang di sini ya. Dan ini ada yang lainnya juga terbaca di sini, lumayan lengkap. Untuk sekedar wattmeter di bawah 100 ribuan. Ini 1,5 WP. Jadi paling tinggi lampu saya ini menyerap 1,5 watt. Sudah terdeteksi di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek panel surya, ini cocok banget. Loh, makin terang. Nah, ini sempat terbaca di sini 3,7 watt ya. Mungkin karena kabelnya saya kurang kencang memasangnya ya. 4 watt. Nah, ini. Maka ketika di sini naik, maka akan terbaca 4,1 watt peak. Nah, gitu ya. Ya, bagus banget. Menurut saya bagus. Oke, saya rasa cukup ya untuk tes wattmeter ini. Ini sudah berfungsi dengan semestinya, sudah bisa untuk mengukur semuanya, jadi fungsi semuanya. Ya, ini sudah cukup untuk tesnya. Oke sahabat, jadi begitu ya untuk unboxing sekaligus tes wattmeter yang saya punya ini ya. Ini. Dan kenapa saya beli yang ini? Karena saya sudah habis 2 untuk wattmeter PZE M015. Yang satunya ini sudah rusak alias bledos. Kemudian saya beli lagi, saya kira ini saya apes gitu. Awalnya saya beli, wah apes nih, beli lagi lah. Karena saya suka ada indikator baterainya ya, 10 bar gitu. Saya suka itu, untuk tampilan baterainya ada. Dan akhirnya saya beli lagi. Yang di konten-konten sebelumnya saya juga menggunakan wattmeter PZE M015. Dan ternyata belum 1 bulan rusak lagi. Padahal saya cek-cek di konten-konten channel lain ataupun yang menggunakan PLTS, yang menggunakan PZE M015 itu bisa awet banget. Pokoknya awet banget, bisa bertahun-tahun nggak rusak. Cuman untuk yang pertama saya beli ini ya lumayan awet ya, karena memang nggak saya buka-buka, sudah saya pasang ya sudah gitu saja. Dan rusaknya juga ketika sudah saya lepas kemudian saya pasang kemudian rusak. Padahal sudah saya cek ulang, itu nggak ada yang terbalik, nggak ada yang salah pasang, urutan masanya juga bener gitu. Dan yang ini matinya ini ya, rusaknya ini ketika saya lepas ya. Sudah saya lepas untuk jalur ke beban duluan, kemudian saya lepas dari
baterai. Nah, ternyata waktu saya nyalakan juga keadaannya rusak. Waktu saya buka ada bagian komponen yang panas. Jadi gimana ya? Mungkin karena saya sering buka pasang untuk wattmeter ini. Jadi ya bisa cepat rusak. Soalnya ada kok yang menggunakan wattmeter PZTM 015 ini bisa awet banget bertahun-tahun. Tapi saya gunakan sepertinya nggak cocok gitu untuk saya, karena saya pengennya itu ya pasang, kemudian nanti ketika saya butuhkan ya saya lepas, saya pasang lagi di tempat yang lain, pengennya seperti itu. Dan ternyata ini nggak cocok untuk kebutuhan saya. Dan setelah saya pikir-pikir ya saya beli yang seperti ini. Nah, saya beli yang seperti ini. Ini di sini sudah ada watt peak-nya, sudah ada watt hours-nya, sudah ada ampere peak dan juga volt maksimal. Kemudian bisa ngukur arus, bisa ngukur voltase dan juga watt yang sedang berjalan. Ini untuk wattmeter segini saya rasa cocok banget ya untuk tes-tes ya, maksudnya itu untuk ngetes panel surya ini berapa watt, kemudian untuk ngetes beban ini berapa watt, kemudian misalnya kita ngetes panel surya ini cocok banget karena ada fitur watt peak, karena biasanya untuk panel surya itu yang dikejar ya watt peaknya gitu, bukan berapa efisiensinya. Yang penting ditulis 20 watt peak ya harusnya bisa ngeluarin 20 watt peak di kondisi tertentu ya. Dan ini bisa ngukur. Kalau PZTM 015 ya yang seperti ini nggak ada di sini. Yang ada hanya voltase, kemudian arus, kemudian watt yang sedang berjalan, dan yang selanjutnya energi, jadi total berapa watt hours, dan resistansinya in out, kemudian ampere hours ataupun AH, dan yang selanjutnya lagi itu running time ya, waktu berjalan selama menggunakan wattmeter ini. Dan di tengahnya kan ada indikator baterai kita berapa bar gitu. Nah ini di sini, ini menurut saya bagusnya ya nggak dilepas pasang, langsung saja dipasang di tempat yang sudah diam gitu. Ya udah di situ aja dipasang ya sampai ini rusak. Nggak cocok untuk dilepas pasang, lepas pasang, karena ketika dilepas juga kita harus melepas sun resistornya juga. Dan di sini banyak banget kabel ya. Ya minimal 4 kabel untuk mengukur 12 volt. Jadi ini cocoknya memang berhenti ataupun diam di tempat, nggak bisa untuk digeser-geser. Tapi kalau ini saya rasa cocok banget untuk mengukur panel surya ataupun mengukur beban, menguras baterai ya, untuk mengetahui kapasitas baterai. Ini saya rasa cocok ya dibandingkan wattmeter PZM 015 gitu. Karena sudah 2 kali saya beli dan itu rusaknya ketika saya lepas pasang, bukan karena salah saya, karena sudah saya cek ya sebelum masang, dan ketika melepas juga saya cek nggak ada kesalahan dan itu rusak gitu. Tapi kalau misalnya ada sahabat yang menggunakan dengan kondisi sama seperti itu, dilepas pasang, lepas pasang dan aman, ya mungkin rezeki sahabat lebih baik dari saya. Saya nemu apesnya nih 2 kali. Aduh. Dan ya saya pakai ini dulu ya, karena ini harganya lebih terjangkau bagi saya ya, minim budget, fresh budget banget bisa untuk menggunakan wattmeter ini. Sebenarnya untuk yang seperti ini ada yang lebih murah ya, maksudnya untuk yang lebih low lagi budgetnya, yang 100 ampere tulisannya, ini kan 150 ya, dan itu case-nya itu dari seperti aluminium ataupun seng gitu ya, bukannya plastik. Nah ini plastik, dan itu lebih kecil ya untuk arusnya, dan tentunya harganya juga lebih murah. Nah ini saya beli sekitar di bawah 100 ribuan, tapi di atas 80 ribuan gitulah, kurang lebih gitu. Ada yang menjual juga di atas 100, cuman di toko yang saya beli ini kalau nggak salah nih ya 80-an ke atas gitu, nggak sampai 90-an gitu. Dan kedepannya saya menggunakan ini untuk tes-tes. Nanti kalau ada budget lagi, saya akan beli wattmeter yang lebih canggih lagi. Kalau bisa wattmeternya yang bisa bidireksional ya, jadi kalau waktu charging ya tulisannya
biasa nggak ada minnya, tapi ketika discharging ada tulisan min gitu. Jadi 100 ampere gitu ketika charging, kemudian ketika discharging ada min 100 ampere. Kan keren kan? Cuman harganya lumayan, sekitar 400 sampai 600 ribu ya untuk wattmeter aja. Mendingan beliin yang lain sebenarnya, cuman kalau ada budgetnya apa salahnya digunakan, apa salahnya dibeli gitu. Oke sahabat, saya rasa cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Dan jika ada yang pengen beli komponen PLTS ataupun peralatan PLTS, coba cek-cek di deskripsi saya. Itu saya sudah banyak banget sediakan link. Mana tahu cocok untuk sahabat. Saya juga sediakan link-link tersebut di pin komentar saya. Jadi misalnya sahabat pengen beli, saya sudah sengaja pilihkan ke toko-toko yang benar-benar bertanggung jawab. Jadi yaitu bukan toko saya ya, tapi toko-toko yang benar-benar bertanggung jawab untuk alat-alat ataupun komponen yang dijual. Jadi ya jangan lupa untuk ditanya juga ke sellernya biar nggak salah paham. Oke sahabat, dan jika ada yang perlu ditanyakan, tulis juga ya di kolom komentar gimana pengalaman sahabat ataupun ya sejenisnya tentang PLTS, tulis juga di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Kecil banget kabelnya ya. Ini sepertinya nggak cocok untuk 150 ampere, hanya gimmick saja.